izinkan saya memaparkan rencana tindak lanjut untuk program P5 di sekolah SA yang insya Allah akan kita adakan di semester 1 depan. Di sini saya menyusun sebuah program namanya SEM, Sport Education Model, di mana saya mengangkat permainan tradisional egrang. Dan yang menjadi tema saya yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Dimensi belajar Pancasila yang terdapat dalam program ini yaitu mandiri dan gotong royong. Latar belakang kenapa saya memilih SEM dan permainan egrang ini, yaitu dalam konteks pendidikan, penggunaan SEM dapat membantu memperkuat nilai-nilai Pancasila di antara pelajar, terutama untuk menghidupkan kembali permainan tradisional egrang. Pada pendekatan SEM ini, aspirasi peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya saat bermain akan dibangun melalui proses pembelajaran sepanjang hayat, di mana peserta didik menjadi aktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut saya, di SD kita ini yang letaknya di pinggiran kota dan mayoritas dari aset manusianya, aset wali peserta didik kita, yaitu berbudaya modern. Namun ada beberapa wali peserta didik pribumi yang khususnya pribumi Desa Kalajebu ini memiliki budaya yang kental akan permainan tradisional seperti egrang. Jadi itulah yang melatar belakangi saya untuk mengangkat permainan egrang ini. Lalu tujuan dari program tersebut yaitu satu, untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa untuk beraktivitas fisik. Selanjutnya, salah satunya untuk meningkatkan keterampilan keseimbangan ya. Egrang itu membantu meningkatkan keseimbangan, kecepatan dan ketepatan siswa. Lalu juga memperkaya pengetahuan dan pengalaman siswa tentang warisan budaya lokal. Dengan adanya pertandingan tradisional egrang ini, kami juga mengharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah capaian dan langkah-langkah yang sudah kami susun, mulai dari tujuan yang sudah kami paparkan yang sebelumnya. Capaiannya, kami berharap 80% siswa aktif berpartisipasi dalam setiap sesi permainan. Lalu siswa mampu menjelaskan sejarah dan aturan permainan egrang. Siswa mampu bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan. Siswa mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan set ini, yang pertama yaitu saya melakukan pembentukan tim. Ya, setelah tim itu dibentuk akan kita berikan latihan dasar dan pertandingan persahabatan antar kelas. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok meliputi presentasi dan pembuatan poster. Langkah selanjutnya yaitu pembentukan tim refleksi. Setelah permainan kita lakukan refleksi dan pemberian penghargaan. Dan yang terakhir, diskusi kelompok, role playing dan pembuatan karya tulis. Nah, untuk struktur program dan mitra, struktur programnya yaitu pembelajarannya dilakukan secara tematik ya, terintegrasi dengan pembelajaran yang lainnya. Jadi bukan hanya PJOK aja yang ada dalam pertandingan egrangnya tadi, tapi juga ada nilai-nilai menghargai kerjasama yang salah satunya terdapat dalam mata pelajaran PKN. Lalu mitra yang kita libatkan yaitu guru PJOK, tentunya guru kelas, wali peserta didik, dan komunitas sekolah. Nah,
untuk kapasitas kelas atau sekolahnya, SD kita memiliki kurang lebih 300 siswa dengan beragam minat dan kemampuan, serta guru PJOK yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan permainan tradisional. Sekolah juga memiliki lapangan, yaitu halaman sekolah, dengan berbagai peralatan olahraga yang dapat dimanfaatkan. Untuk rencana evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu melalui observasi dengan mengamati perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Setelah itu melakukan angket, yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua. Dan yang terakhir dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya siswa. Kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi yaitu ada 3. Yang pertama, minat siswa yang berbeda-beda. Nah, karena tantangan ini adalah berhubungan dengan minat, maka kami rasa penawarnya adalah menawarkan variasi permainan dan memberikan alternatif pilihan kepada siswa. Yang kedua, keterbatasan waktu. Kalau peserta didik kita beri permainan, pasti kalau permainan itu menyenangkan akan membuatnya lupa waktu, yaitu dengan mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Dan yang terakhir yaitu kondisi cuaca yang tidak mendukung, mungkin ada hujan atau apa, sehingga alternatifnya yaitu menyiapkan kegiatan di indoor. Demikian tadi presentasi dari saya untuk program komunitas belajar kita, dikutip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep pendidikan menurut beliau adalah pendidikan yang holistik, di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, yang meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada peserta didik kudu ketok papane ya. dalam suasana Kudu ketok papane yang di. penuh keterbukaan, kebebasan, Kak ketok goblok dan gini ya kenyamanan. katian lu. Terima kasih atas perhatiannya. Pada sesi yang kedua ini kami mengharapkan nasihat, masukan, dan saran yang membangun untuk suksesnya program komunitas belajar sekolah kita. Oke, oleh sebab itu apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan Bu Ratna. Terima kasih Bu Uci atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya. Kira-kira apakah tugas yang diberikan untuk peserta didik kelas 1 yang ketika mendapat tugas atau pelaksanaan panggilan ekran tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Uci atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa di tantangannya salah satunya adalah tadi ada variasi permainan yang diberikan. Minat tadi, kemampuan dan minat yang dimiliki setiap anak itu berbeda. Mungkin bisa dicontohkan sedikit aja Bu Uci, variasinya itu di sebelah mana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini kan P5 mulai kelas 1 sampai kelas 6, ini apakah semuanya aturannya sama? Apakah atau ada perbedaan di setiap fasenya? Terima kasih. Dengan saya Bu Elsa, di sini saya mau mengusulkan acara tersebut itu dihadiri juga oleh komite sekolah dan mengundang Bapak pengawas sekolah. Sudah sih. Terima kasih. Agar pertandingan ekor tersebut yang diperluas, saran saya kita juga bisa membuat stand makanan tradisional yang dijual dengan harga yang bisa terjangkau atau relatif murah, bisa saja. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Ratna. Untuk kelas 1, nah karena sini kan sport education model, jadi kelas 1 nanti berperan sebagai supporternya. P5 kan kelas 1 sampai
Kelas 1, 2 kan anaknya masih masih kecil ya. Jadi kita berikan tugas sebagai supporter saja begitu ya. Untuk pertandingannya atletnya nanti diambil dari kelas 4 dan 5. Sedangkan kepanitiaannya ini sekaligus menjawab dari pertanyaannya Bu Asri ya yang poin 2 tadi. Untuk kepanitiaannya itu dari kelas 6, mulai dari wasit, mulai dari penjual tiket, terus mulai dari pencatat skor, itu semua kita ambil dari kelas 6 yang atletnya kelas 4, 5. Yang kelas 3 nanti bisa membantu kelas 6, mungkin menjadi asistennya pada bagian apa gitu. Dan untuk yang tadi variasi tadi ya Bu Asri, tantangan tadi. Tantangan kalau ini tadi kan yang kita angkat itu pertandingan engran. Kalau minatnya peserta didik itu tidak ada di engran, maka beliau anaknya itu kita poskan ke yang lain. Mungkin di bagian stand, jaga stand makanan, atau di bagian persekoran, atau di bagian yang juru poster ya, dan atau juru untuk menyebarkan pertandingan ini untuk dilaksanakan. Namanya itu apa ya, kalau dalam dunia publikasi begitu. Jadi tidak kelas 1 bertanding engran, bukan jadi SAM itu mencakup semuanya, tapi yang melaksanakan mulai dari kepanitiaan, mulai dari perencanaan, semuanya itu adalah siswanya, bukan gurunya. Atletnya pun juga dari siswanya begitu. Dan untuk saran dari Bu Elsa, itu saran yang bagus sekali. Insya Allah jika mendukung dan Ibu Kepala Sekolah juga mengizinkan, kami pun juga akan sangat senang dengan kehadirannya Bapak Pengawas dan dukungan dari komite sekolah. Untuk stand makanan yang dari Bu Riswa itu adalah masukan yang bagus sekali. Juga bisa kita kembangkan tentang makanan-makanan tradisional yang ada di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.